Tuhan dan sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda penghiburan dan kita awali dengan berdoa. Kami kembali Engkau himpun, kami kembali Engkau undang dalam persekutuan kedukaan ini untuk berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita sebagai bekal kekuatan bagi seluruh anggota keluarga. Teristimewa untuk kekasih kami Bapak Aska, juga anak-anak Selo, Sam, dan Melo, agar mereka dalam duka dan kesedihan tidak kehilangan pengharapan dalam masa depan kehidupan mereka, dan mereka beroleh penghiburan dalam hati, di dalam pikiran mereka. Dan setelah melewati masa-masa kedukaan ini, mereka kembali menata hidup dan melanjutkan perjuangan mereka masing-masing. Dan kiranya firman-Mu menjadi sumber penghiburan, kekuatan bagi kami, teristimewa bagi Bapak Aska Lande dan seluruh keluarga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacakan untuk kita sekalian. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sumber penghiburan, kiranya menjadi berkat bagi setiap hati yang berduka cita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di masa kecil saya melihat kambing atau domba berkeliaran di kampung, di jalan, di banyak tempat. Itu adalah hal yang biasa saja. Hanya yang ketika itu membuat saya heran adalah kenapa tidak ada yang kambing atau domba itu celaka, entah ditabrak mobil atau ditabrak motor, atau saya tidak pernah mendengar kambing itu, domba itu tersesat begitu. Rupa-rupanya jawabannya sederhana saja, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena kambing dan domba itu ada yang ngangon, itu bahasa Jawa. Ada yang ngurus, ada gembalanya. Dan memang selalu demikian. Di dalam beberapa kambing dan domba yang berkeliaran di mana-mana itu, ada seseorang yang mengangon, menjaga, mengurus mereka. Nah, lalu kenapa mereka berkeliaran di jalan, di tempat-tempat umum pada waktu itu, saudara? Itu antara tahun 80 awal ya, masa kecil saya. Ya karena rumput mulai jarang di kota Solo. Nah, sehingga gembala itu akan si pengangon itu akan membawa kambing dan dombanya menuju ke lapangan-lapangan atau ke tempat-tempat yang rumputnya masih ada, susah. Nah, disitulah kemudian yang mau nggak mau mereka melewati jalan raya, mereka melewati tempat-tempat umum, sehingga kelihatannya berkeliaran di mana-mana. Tapi sebetulnya Bapak Ibu saudara sekalian, kambing domba itu
sedang dibawa menuju ke tempat mereka akan makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu saudara sekalian, cerita pengantar ini saya sampaikan karena bacaan kita pada pagi hari ini di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Saudara, kita pasti mengakui bahwa dalam keterbatasan kita dan digambarkan sebagai domba itu, kita tidak banyak memahami dan mengerti hal-hal yang gembala lakukan. Termasuk cerita saya tadi. Pasti domba dan kambing itu nggak mengerti kenapa harus melewati jalan raya, harus melewati perkampungan, harus melewati kami anak-anak yang pasti mengganggu kambing domba itu karena menyenangkan gitu, untuk dilempari atau kami teriaki. Domba-domba ini, kambing-kambing itu tidak mengerti Yesusnya. Kenapa harus berrepot-repot begitu? Kenapa harus semacam bertaruh nyawa melewati jalan raya yang bisa saja tertabrak begitu? Kenapa harus melewati anak-anak yang pengganggu itu? Tapi setelah mereka sampai di padang rumput, lapangan atau tempat di mana mereka bisa menikmati rumput, barulah mereka akan merasakan bahwa sang gembala itu baik. Demikian pula setiap kedukaan, setiap penderitaan, setiap persoalan terkadang kita tidak tahu kenapa harus kita alami. Dan kita kemudian bertanya, kenapa harus meninggal sekarang? Kenapa harus dia? Kenapa? Banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Rasa kehilangan ini betul-betul mengagetkan kita semua, susah. Karena sangat singkat. Selasa 2 minggu lalu tim perawatan datang ke rumah. Selasa depannya dirawat di rumah sakit. Dikunjungi maksud saya di rumah sakit. Dengan foto yang masih begitu cerah, ceria, itu yang beredar di grup-grup WA Jemaat GKI Bintaro. Dan hari Rabu, hari Rabu malam Tuhan memanggil. Singkat sekali, terutama Aska pasti akan, kenapa saat ini, saat anak-anak masih sangat membutuhkan. Saya tidak mau berbohong atas duka sedih Aska dan keluarga. Saya tidak ingin memperhalus dan seakan-akan ini mudah dijalani, susah. Ini sulit, ini berat, ini sungguh mengharu biru perasaan kita. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kecuali saya mengajak untuk kita kembali pada ilustrasi yang Yesus pilih bagi umatnya. Domba. Itulah kita. Tanpa dibekali cakar. Domba tanpa ada taring. Domba tidak punya tanduk. Tuhan menempatkan kita dalam ilustrasi hewan yang lemah. Dan barangkali itulah maksudnya.
dalam keterbatasan kita jalani hidup ini. Dan beruntungnya setiap domba punya gembala. Kita arahkan diri kepada Sang Gembala. Dan satu hal yang saya yakini, gembala yang baik akan menghantar domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan tenang airnya untuk diminum. Di sana ada banyak sumber makanan, sumber minum. Dan barangkali untuk menuju ke padang rumput yang hijau dan tenang airnya, perjalanan itu harus demikian berliku. Tidak mudah dan kadang menjadikan kita jengkel dan penuh tanya. Repot amat menjalani hidup ini. Kenapa ada air mata, kenapa ada penderitaan, kenapa ada kesedihan, kenapa ada banyak masalah. Ada banyak kemarahan yang bisa kita lontarkan kepada Tuhan. Ada banyak kekecewaan yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Namun siapakah kita ini? Kita hanya domba. Dan itu sebuah gambaran yang terbaik sesungguhnya. Karena setiap domba punya gembala. Dan gembala kita tidak pernah mengecewakan. Bagian tersulit adalah mengerti apa yang gembala itu maksudkan. Dan itulah waktu yang harus kita sediakan. Dalam duka, dalam sedih, mari kita merenungkan apa maksud Sang Gembala dengan segala pergumulan ini. Amin. Kita bersaat dengan semua. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan, saudara, dan menurut saya kita akan awali kata sambutan dari majelis jemaat dahulu, dan saat ini akan diwakili oleh Penatua Huker Setiawan. Sidang perdana yang terhormat, sungguh saya Huker mewakili dari Semangat dan Simpatisan GKI Bintaro. Kami hadir di tempat ini, kami mendukung
Bapak Aska dan keluarga, anak-anak, untuk Selo, Sam, dan Melo. Tuhan, kita besar hati pasti akan suatu kesedihan yang amat dalam yang kami rasakan juga karena kehilangan yang cukup mendadak dalam waktu yang dekat. Untuk saudara kami terkasih Evi, tetapi kami mengimani bahwa apa yang telah dialami, yang kita semua alami saat ini, itu adalah yang terbaik dari siapa yang kita percaya, Tuhan Yesus kita yang memberikan yang terbaik. Dan kami pun yakini bahwa keluarga akan selalu dipelihara, anak-anak yang saat ini masih masuk usia sekolah pasti Tuhan Yesus akan pelihara, dan kami semua siap mendukung sebagai saudara untuk keluarga di tempat ini. Salam dari kami semua yang tidak bisa hadir dari jemaat simpatisan untuk keluarga yang sedang berduka, dan kami selalu berdoa untuk keluarga ini, dan kami juga mendoakan supaya semua upacara yang nanti akan dilakukan, baik perjalanan menuju Makassar Toraja, upacara yang akan dilakukan hingga rencana pemakaman hari Senin nanti akan berjalan dengan baik dan lancar, dan kami semua menanti kedatangan kembali dari Kak Aska dan anak-anak khususnya, untuk kami bersama-sama bisa melayani di PKB Bintaro, maupun kami juga menunggu kehadiran anak-anak khususnya untuk Selo, Sam, dan Melo, dan kehadirannya di ibadah remaja maupun sekolah ini. Tuhan Yesus pasti akan berikan kekuatan untuk keluarga ini, dan saya juga bersyukur bila saat ini kami juga boleh menerima kehadiran dari teman-teman sekerja dari Kak Evi, karena kami yakin bahwa Kak Evi pun di dalam pekerjaannya pun sangat disayang oleh Kementerian Perhubungan, sehingga dari kemarin siang banyak sekali yang hadir di tempat ini maupun di hari ini banyak yang hadir juga di tempat ini. Kami sungguh bersyukur untuk Evi boleh ada di tengah-tengah Kementerian Perhubungan selama ini. Salam dari kami semua, jemaat dan simpatisan di Bintaro, untuk keluarga Aska maupun seluruh keluarga besar Lambing maupun dari keluarga Evi. Tuhan memberkati. Apa? Kami tak putus-putusnya berterima kasih atas dukungan yang besar yang ditunjukkan oleh pihak gereja. Terima kasih Pak Yudi atas pelayanannya, teman-teman majelis. Sejak adik kami di rumah sakit, kami mendapat layanan yang baik berupa kunjungan dari tim, dan juga difasilitasi ambulans, sehingga sungguh itu benar-benar memberikan kekuatan bagi kami semua. Semuanya bisa lancar dari rumah sakit menuju ke tempat ini. Kami seperti yang saya katakan tadi malam, tetap memohon dukungan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh adik kami, baik itu untuk Aska, Selo, Melo, dan Sam. Sekali lagi terima kasih sidang pergabungan yang dikasih oleh Kristus untuk seluruh dukungan dari semenjak adik kami di rumah sakit dan pada acara kemarin dan hari ini. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan. Jadi hari ini kami jenazah akan diberangkatkan pukul 9. Setelah itu pukul 5 kami akan berangkat ke Makassar.
Dan setibanya di sana di kargo, kami akan doa bersama sejenak. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Toraja. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa akan dimakamkan pada hari Senin. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Ibu Bapak Majelis, Pak Yudi sebagai pendeta atas pelayanan kepada Evi dan kami sekeluarga. Terima kasih. Pope Cijantung yang kami akan berdoa syafaat. Pendeta Luther akan mendoakan seluruh keluarga dan juga perjalanan ke Makassar dan Toraja, Pak Luther. Pendeta Budi akan mendoakan seluruh proses acara yang ada di sana dan kembalinya nanti ke tempat masing-masing, dan saya akan melanjutkan doa untuk kehidupan kita bersama. Pendeta Luther duluan, Pendeta Budi, dan saya akan menutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami terus berkarya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami dalam sorga, di tengah kedukaan keluarga dan juga kami baik sebagai jemaat maupun sahabat dan rekan sekerja almarhumah, kami mohon ya Roh Kudus, Engkau senantiasa menyertai keluarga sang suami Bapak Askari Lande dan ketiga anak Selo, Sangkakala dan juga Melo, yang bersama keluarga besar berencana akan berangkat ke Tanah Toraja bersama dengan jenazah sang istri, ibunda. Tuhan berkatilah perjalanan ini. Tuhan anugerahkan kesehatan kepada keluarga, damai sejahtera, bahkan sukacita. Oleh karena perjalanan ini kami yakin di dalamnya penyertaan Roh Kudus sungguh nyata. Tiba di Tanah Toraja dengan selamat, dan rangkaian acara di sana pun juga Tuhan berkati yang akan dilayani oleh Gereja Toraja. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk jaminan penyertaan-Mu di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian acara, baik acara adat keluarga maupun pemakaman pada hari Senin yang akan datang. Biarlah kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan menyertai seluruh keluarga besar Lande dan seluruh keluarga besar yang ada di Tanah Toraja. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, penghiburan yang daripada-Mu. Dan setelah seluruh rangkaian acara pemakaman dilaksanakan, Askalande beserta dengan Selo, Sam dan Melo serta seluruh keluarga besar Lande boleh kembali ke Jakarta di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan. 后呢 dan syukur kami. （ ） 。 （ ） 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 dan syukur kami.
Setelah ini semua lalu Tuhan, kami akan terus berjuang menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat itulah kami masih betul-betul lemah dalam menjalaninya. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak sanggup. Teristimewa bagi Pak Aska, tambahkan hikmat-Mu untuk mendampingi ketiga putra-putrinya, membesarkannya, menjadikan mereka dewasa dan penuh dengan cinta kasih. Kami sangat percaya seluruh keluarga akan ambil bagian dalam pergumulan ini. Gereja akan ambil bagian dalam pergumulan ini. Dan kiranya Bapak Aska, Selo, Sang, dan Melo tidak kekurangan kasih sayang, sukacita, dan kegembiraan di dalam hidup. Engkau, Tuhan, selalu bersama mereka. Seusai ibadah ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Jaga lindungi perjalanan kami. Kami akan lanjutkan tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan ingatkan kami Tuhan, suatu saat nanti Engkau akan memanggil kami pulang. Dan di dalam kematian kami masing-masing, Tuhan, persiapkanlah diri kami untuk menghadap kehadirat-Mu, menerima panggilan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh besar keluarga sebelum nanti kita akan melaksanakan tutup seperti ini. Sudah hadir boleh foto untuk khusus. Yang panjang ya, cari panjangnya dulu. Habis itu belum memanjang. Guling. Bulu-bulu, ya. Enggak kasih baik kayak gini Kak, supaya difotoin seperti ini. Mana kayak like this. Oh, ininya. Enggak usah. Ini udahin. Cukup ini bagus nih. Iya. Yuk, foto lagi yuk, foto dulu. Ya, silakan. Silakan keluarga, kalian, kakak, adik, ponakan. Ya, silakan. Cantik muka deh. Udah ya. Kelihatan yang belakang tuh, kelihatan tuh. Ya.
Melo nggak kelihatan. Agak cepat ya. Ya, gitu. Oh, Nadia. Nadia. Lagi 1, 2. Oke. Ininya mau diituin nggak? Kak. Bisa. Ayo kakak dia. Iya. Kakak dia ayo. Iya itu kan. Satu. Biar mereka. Ya. Yang terbaik bagi sanggup pulihkan hidup berserah ku percaya berserah ku percaya Yerusalem.